Assalamualaikum, selamat pagi. Agak kare Bapak Pemirsa, seputar Adi Susul kembali hadir menyapa Anda dengan beragam informasi yang telah kami siapkan menemani kebersamaan kita 30 menit ke depan. Berikut 3 informasi di antaranya. Konvoi modus bagi takjil, ratusan kendaraan diamankan polisi. Pemudik tujuan Surabaya dan Jakarta padati Pelabuhan Soekarno-Hatta. Seekor ular piton sepanjang 3 meter ditemukan di kawasan Jagung milik warga. Dan cuplikan tadi kami juga akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Bersama saya Nana Jamal, inilah seputar Adi Susul selengkapnya. Ya, pemirsa, konvoi dengan modus bagi-bagi takjil. Ratusan kendaraan diamankan personel Polrestabes Makassar bersama dengan tim presisi Ditsamapta Polda Sulsel. Kendaraan ini dikandangkan hingga selesai sidang tilang usai Lebaran Idul Fitri. Selain mengamankan kendaraan, polisi juga menyita petasan yang kerap dibunyikan sambil konvoi di jalan protokol. Aksi konvoi kendaraan modus bagi-bagi takjil di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dihadang aparat kepolisian dari tim presisi Ditsamapta Polda Sulsel dan Polrestabes Makassar. Aksi mereka dinilai meresahkan pengguna jalan lantaran kerap ugal-ugalan dan menutup sebagian badan jalan protokol. Selain itu, mereka juga kerap konvoi sambil melepaskan petasan di jalanan. Saat dirazia, sejumlah peserta bahkan berusaha kabur menghindari kepolisian. Ada yang mencoba kabur hingga motor terjatuh, ada pula yang melawan arus. Sebagian peserta konvoi ini tidak dilengkapi pelindung kepala dan kendaraan tidak lengkap, serta menggunakan knalpot brong. Mereka yang terjaring pun langsung digeledah dan digelandang ke Mako Polrestabes Makassar. Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Muhammad Ngajib mengatakan, selama Ramadan pihaknya telah menyita 269 sepeda motor dan 4 kendaraan roda 4. Sebagian pelanggar lalu lintas juga disebut adalah anak di bawah umur. Pada saat pelaksanaan pembagian takjil maupun buka puasa dan sahur, ternyata di Kota Makassar ini ada sekelompok anak-anak yang terdiri dari anak-anak di bawah umur semua, baik yang masih SMP maupun SMA. Dengan alasan dia membagi takjil, membagi buka puasa dan juga membagi sahur, tapi diiringi, diawali dan diakhiri dengan kegiatan konvoi, arak-arakan, ugal-ugalan, yang tentunya mengganggu ketertiban umum. Sebagai efek jera, kendaraan tersebut langsung ditilang dan dikandangkan di Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar dan baru bisa diambil setelah mereka menjalani sidang usai Lebaran Idul Fitri. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur iNews melaporkan. Pemirsa, pemudik tujuan Surabaya dan Jakarta mulai memadati Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Setidaknya 1.561 pemudik bertolak menuju Pulau Jawa untuk menikmati libur Lebaran bersama keluarga. Ribuan pemudik tujuan Surabaya dan Jakarta kembali memadati Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa pagi tadi. Para pemudik ini pun harus mengantri panjang saat petugas Pelni membuka loket keberangkatan. Setidaknya sebanyak 1.561 pemudik bertolak dari Makassar menggunakan kapal Pelni KM Dorolonda setelah sebelumnya kapal ini menurunkan sebanyak 532 pemudik dari Pelabuhan Bau-Bau. Mayoritas pemudik ini merupakan perantau asal Jawa yang bekerja di Sulawesi Selatan. Momen Lebaran ini dimanfaatkan untuk kembali ke kampung halaman untuk menikmati Lebaran bersama dengan keluarga. Kepala Cabang Pelni Makassar, Muhammad Jabir mengatakan, momen arus mudik Lebaran tahun ini sebanyak 15 kapal Pelni yang silih berganti sandar di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar untuk mengangkut pemudik. Kan ada 15 kapal di sini. Alhamdulillah siap untuk mengangkut pemudik.
baik berangkat maupun balik. Jadi ada 15 unit kapal Pelni siap untuk mudik. Alhamdulillah saat ini di kantor Pelni itu masih melayani baik online maupun secara langsung ke loket. Jadi kita masih ada servis di sana yang tidak tahu mungkin aplikasinya ya langsung ke loket. Pak, sekitar berapa penumpang yang berangkat pagi ini? Pagi ini kurang lebih 1.000 lebih. Pemudik di Pelabuhan Makassar disebut telah mengalami peningkatan sejak 27 Maret kemarin. Puncak arus mudik di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar diprediksi akan terjadi pekan ini, khususnya ke Pulau Jawa. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur iNews melaporkan. Pemirsa, mudik asyik bersama BUMN 2024. Sebanyak 145 pemudik gratis menggunakan kapal laut yang diberangkatkan dari Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ke Pelabuhan Tanjung Priok, Surabaya. Pemudik merasa terbantu dengan adanya program ini dibanding harus mengeluarkan biaya lagi. Program mudik asyik bersama BUMN 2024 mulai dirasakan masyarakat. Oleh PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Sultan Hasanuddin melepas 145 pemudik dari Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ke Pelabuhan Tanjung Priok, Surabaya dengan kapal Dorolonda milik PT Pelni. Pemudik gratis ini diperkirakan sampai di Surabaya pada 5 April 2024. Pemudik gratis ini dilepas langsung oleh General Manager Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Tauhid Purnama Hadi. Sejumlah pemudik merasa terbantu dengan adanya program mudik gratis ini, sehingga pihaknya tidak terlalu lagi mengeluarkan biaya khusus untuk transportasi. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu di sini. Kuota untuk di Angkasa Pura I cabang Bandara Sultan Hasanuddin Makassar itu kuotanya adalah 200 orang pemudik gitu. Tapi sekarang itu baru sekitar 140. Nah, kami masih punya kuota sekitar 60. Harapannya di periode berikutnya nanti ada kapal berikutnya ya Pak ya, bisa sampai di sekitar 200 orang. Meringankan ya, mumpung ada gratis. Karena normalnya dia kan 350, kalau pesawat lagi mahal juga. Jadi mumpung ada gratis kita ambil gratis aja. Ini sampai dapat bisa mudik gratis ini seperti apa sih? Info dari teman-teman. Ya. Acara mudik ini merupakan program nasional dari Kementerian BUMN yang membantu masyarakat untuk mengakomodasi kebutuhan mudik agar tercipta mudik yang aman, lancar, dan nyaman. Hal ini juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan kepada masyarakat di sekitar bandara. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur iNews melaporkan. Pemirsa, guna mengantisipasi tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pengusaha stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU saat menjelang arus mudik Lebaran, tim gabungan Satreskrim Polres Maros melakukan inspeksi mendadak di sejumlah tempat SPBU yang merupakan jalur mudik. Sidak ini dilakukan untuk mengecek takaran BBM dari mesin pompa dispenser. Tim gabungan dari anggota unit tindak pidana tertentu Satreskrim Polres Maros melakukan pengecekan di sejumlah tempat stasiun pengisian bahan bakar umum untuk mencegah adanya kecurangan dari pihak SPBU yang dapat merugikan konsumen. Setidaknya ada 2 lokasi SPBU yang dilakukan pengecekan oleh petugas. Di antaranya SPBU Kasuarang, Kelurahan Alepolea, Kecamatan Lawu, dan SPBU Balu-Balu, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, yang merupakan lokasi jalur mudik. Dalam pengecekan ini, petugas mencocokkan angka yang tertera pada layar indikator mesin pompa dispenser dengan jumlah takaran BBM yang dikeluarkan sesuai dengan penggunaan kaca tabung ukur berkapasitas 1 liter. Selain itu, petugas juga memeriksa kualitas BBM dari tangki penampungan untuk memastikan tidak ada campuran bahan bakar lainnya yang dapat merusak mesin kendaraan milik konsumen. Yang kami laksanakan pada hari ini merupakan pengecekan secara mendadak ke beberapa SPBU
guna meminimalisir atau menegasi adanya kecurangan di masing-masing SPBU ini, yang mana seperti diketahui bahwa Barreskrim Mabes Polri juga telah melaksanakan pengungkapan sehubungan dengan kecurangan tersebut. Dari hasil pengecekan ini, petugas tidak menemukan adanya praktik kecurangan dari 2 SPBU tersebut. Rencananya, sidak ini akan rutin dilakukan sampai menjelang perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah. Bahkan petugas juga akan melakukan tindakan tegas kepada pengusaha SPBU bila ditemukan kecurangan atau hal lain yang melanggar aturan tertentu. Dari Kabupaten Baros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga korsleting listrik sebuah pabrik olahan pakan ternak yang terletak di kawasan industri Kima Makassar terbakar. Akibatnya belasan pekerja harus dilarikan ke Rumah Sakit Tajudin Makassar lantaran mengalami luka bakar serius di sekujur tubuh. 1 karyawan lainnya meninggal dunia setelah terjebak di lokasi kebakaran. Gumpalan asap tebal membumbung ke langit saat sebuah pabrik olahan pakan ternak milik PT Pokpan yang terletak di kawasan industri Kima, Kota Makassar terbakar hebat Senin petang. Dalam peristiwa tersebut, sebanyak 14 orang karyawan harus dilarikan ke Rumah Sakit Tajudin Makassar lantaran mengalami luka bakar serius saat hendak menyelamatkan diri. Sementara 1 orang karyawan lainnya meninggal dunia lantaran terjebak di dalam lokasi kebakaran. Saat terjadinya kebakaran, beberapa karyawan dan warga sekitar mendengar suara ledakan berulang kali. Awalnya salah seorang karyawan yang sedang bekerja di feed mill atau tempat produksi pakan, tiba-tiba melihat percikan api dari kabel listrik. Meski sempat dipadamkan menggunakan alat pemadam ringan, namun kobaran api semakin membesar dan menghanguskan bagian produksi pakan. Kapolres Tabes Makassar, Kombes Pol Muhammad Ngajib mengatakan, hingga kini pihaknya masih melakukan pendataan di lokasi kebakaran, termasuk memeriksa pengelola pabrik. Rencananya olah TKP akan dilakukan Selasa pagi dengan melibatkan tim Lab 4 dan Inafis Polres Tabes Makassar. Jadi ada satu cerobong, ada bocor, kemudian dilakukan pengelasan oleh korban tadi. Nah, inilah penyebab daripada ledakan dan juga ada percikan api. Sehingga korban yang meninggal dunia itu ada luka bekas luka bakar. Dari Makassar, Julius Vin, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek arena judi sabung ayam dengan omset miliaran rupiah, selengkapnya sesaat lagi. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Tim gabungan bersenjata lengkap dari Ditreskrimum bersama Satuan Brimopolda Sulawesi Selatan menggerebek lokasi arena judi sabung ayam dan judi dadu dengan omset miliaran rupiah di Desa Lembang Tombong Langda, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara. Polisi menangkap 35 warga, 3 di antaranya adalah seorang wanita. Dari rekaman video amatir terlihat, seperti inilah aktivitas arena judi sabung ayam dan dadu yang melibatkan ribuan warga yang digelar di Desa Lembang Tombong Landa, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Tim gabungan bersenjata lengkap dari Ditreskrimum bersama Satuan Brimopolda Sulawesi Selatan yang mengetahui kegiatan tersebut langsung mengepung lokasi arena judi sabung ayam hingga membuat para pelaku maupun penonton kabur berhamburan.
Bahkan sebagian bersembunyi di pemukiman warga dan sebagian lainnya lari masuk ke dalam hutan untuk menghindari kejaran polisi. Meski sebagian pelaku judi sabung ayam berhasil kabur, namun petugas berhasil menangkap 35 orang terdiri dari 6 pelaku judi dadu dan 29 pelaku judi sabung ayam, serta 3 diantaranya adalah seorang wanita. Para pelaku ini kemudian dibawa ke Mapolda Sulawesi Selatan beserta barang buktinya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Diketahui aktivitas judi sabung ayam dan judi dadu ini telah berlangsung selama sepekan terakhir dengan omset perputaran uang dari puluhan juta hingga miliaran rupiah. Kemudian kalau kita lihat situasi di lapangan dan juga hasil investigasi beberapa dari yang terlibat, omset itu cukup besar, perputaran uang ya, perputaran uang di lokasi itu cukup besar. Kalau hari-hari biasa weekend bisa menyentuh sampai 1 M. Kalau weekend ini weekend tentunya bisa lebih dari. Kemudian dari sebenarnya tersebut, tersangka yang berhasil diamankan ada 35 orang yang terdiri dari 6 pelaku dadu, kemudian 29 tersangka sabung ayam. Kemudian dari 32 tersebut, 32 laki-laki dan 3 perempuan. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai 55 juta rupiah, 30 ekor ayam, 12 taji ayam, 17 buah dadu, 3 buah stopwatch, 2 buah papan permainan judi dadu, serta barang bukti lainnya. Akibat perbuatannya, para pelaku judi sabung ayam dan dadu terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang peringatan Hari Buruh atau May Day yang digelar setiap tahun di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia pada 1 Mei 2024. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Makassar mulai melakukan prakondisi. Seluruh anggota SPSI diimbau untuk melaksanakan aksi secara damai dan tertib. Itu akan bisa dipercaya, itu akan terjadi. Peringatan Hari Buruh setiap tahun digelar seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia setiap tanggal 1 Mei 2024, diperingati Hari Buruh Internasional atau yang disebut May Day. Peringatan Hari Buruh juga ditetapkan sebagai hari libur nasional untuk menghormati perjuangan pekerja dalam mendapatkan hak-hak yang adil dan perlindungan kerja yang layak. Ketua DPD KSPSI Sulsel, Basri Abbas, menyikapi instruksi DPP terkait pelaksanaan May Day, menghimbau kepada seluruh anggota SPSI untuk melaksanakan aksi secara damai dan tertib. Pelaksanaan May Day ini kami himbau kepada seluruh anggota SPSI untuk melaksanakan secara damai dan tertib, serta melakukan komunikasi insentif terhadap Polri bersinergi agar kegiatan berjalan sebagaimana kita harapkan dan sesuai ketentuan undang-undang. Terkait masalah pelaksanaan pemilu yang sudah selesai dan terdapat perselisihan di antara para pasangan calon, kami himbau kepada seluruh anggota kader SPSI maupun pada masyarakat pada umumnya untuk menyikapinya dengan arif dan bijaksana. Ketua DPD KSPSI Sulsel Basri Abbas menambahkan, terkait pelaksanaan pemilu yang SPSI juga menghimbau kepada anggota kader SPSI untuk menyikapinya dengan arif dan bijaksana, menghormati proses hukum, menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang mahasiswa di Makassar menjadi korban pengeroyokan brutal oleh 2 orang pemuda di rumah kontrakannya beberapa waktu lalu. Polisi berhasil mengamankan 2 orang pelaku utama dan 1 diantaranya merupakan pegawai honorer BUMN. Ironisnya, tak diberi sebatang rokok menjadi motif kedua pelaku mengeroyok korban. Video viral berdurasi 48 detik merekam aksi pengeroyokan brutal yang dialami seorang mahasiswa bernama Nur Alim oleh 2 orang pemuda tidak dikenal yang terjadi di depan rumah kontrakannya Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu.
Dalam video viral, nampak dua orang pemuda yang dicurigai sebagai preman secara membabi buta memukul korban dengan tangan kosong dan helm ke kepala dan perut korban. Akibatnya korban babak belur dan mengalami sejumlah luka lebam hingga matanya berdarah. Sementara satu pemuda lainnya terlihat berjaga di sekitar rumah kontrakan korban. Unit Reskrim Polsek Tamalan Raya yang melakukan penyelidikan melalui video viral berhasil mengamankan dua orang pelaku, yakni Hafiz dan Rafli, yang merupakan pelaku utama pemukulan. Bahkan salah seorang pelaku atas nama Hafiz Fatullah Rahman merupakan pegawai honorer di salah satu kantor BUMN. Adapun motif penganiayaan ini lantaran pelaku atas nama Hafiz tersinggung setelah korban tidak memberi rokok yang diminta oleh pelaku. Pelaku yang dalam pengaruh minuman keras kemudian memukul korban secara brutal. Tidak lama kemudian, salah seorang rekan pelaku ikut memukul korban yang tidak berdaya. Ini merupakan pelaku pengeroyokan, di mana korban ini terjadinya penganiayaan yang dilakukan beberapa orang di tempat kosnya, berawal dari lelaki Rafli yang kemudian minta rokok namun tidak dikasih, tersinggung, akhirnya melakukan penganiayaan, dibantu lagi oleh temannya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dua pelaku dijerat Undang-Undang Pasal 351, Junto 170 KUHP pidana dengan pengeroyokan dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Dari Makassar, Yolyosvin iNews melaporkan. Pemirsa, Perintis Presisi Polda Sulsel di Kabupaten Goa selain melakukan patroli menjaga keamanan, Perintis Presisi Polda Sulsel juga menggelar patroli ke masjid-masjid yang masih kekurangan perlengkapan ibadah untuk jemaah dengan membawa bantuan perlengkapan sholat dan Al-Quran. Patroli dengan cara berbagi Al-Quran dan perlengkapan sholat selama bulan Ramadan ini dilakukan oleh Perintis Presisi Polda Sulawesi Selatan di Masjid Nurul Yakin, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Senin petang. Berbagi selama Ramadan ini gencar dilakukan di masjid-masjid yang baru dibangun dan masih kekurangan perlengkapan untuk jemaah. Sebanyak 45 buah Al-Quran dan perlengkapan sholat untuk jemaah diberikan langsung melalui pengurus masjid. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan bulan Ramadan dengan berbagi kebahagiaan dengan para jemaah di masjid-masjid. Al-Quran dan perlengkapan sholat seperti sajadah ini diberikan kepada pengurus Masjid Nurul Yakin untuk kebutuhan jemaah. Berupa Al-Quran ada 45 buah dan beberapa sajadah. Harapannya ya insya Allah kami berdoa agar setiap tahun ada begini. Sementara itu, tim Perintis Presisi Polda Sulsel mengatakan kegiatan berbagi sambil melakukan patroli di masjid-masjid rutin dilakukan selama Ramadan. Untuk kegiatan kami terus berlanjut selama bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan pun apabila ada masjid yang membutuhkan mushaf Al-Quran atau masyarakat, kita akan kumpulir kemudian kita serahkan. Apabila setelah kita mendapatkan laporan itu, kemudian kegiatan pembagian takjil pun selama bulan Ramadan kita laksanakan sampai akhir bulan Ramadan. Usai berbagi Al-Quran dan perlengkapan sholat, Perintis Presisi kemudian melanjutkan berpatroli di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Goa untuk menjaga Kamtibmas. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews, MNC Media melaporkan. Seekor ular piton sepanjang 3 meter ditemukan di kawasan kebun jagung milik warga di Kota Parepare. Ular ini langsung dievakuasi petugas damkar yang menerima informasi dari para petani yang resah dengan kemunculan ular piton ini. Petani jagung di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dibuat resah dengan kemunculan seekor ular piton di kawasan kebun jagung miliknya. Ular piton sepanjang 3 meter ini pertama kali ditemukan petani saat hendak memanen jagung. Resah dengan kemunculan ular, petani langsung menghubungi petugas damkar untuk melakukan evakuasi terhadap ular piton tersebut. Tidak butuh waktu lama, petugas berhasil menangkap tubuh ular yang melilit di area kebun. Katanya ada ular piton memasuki kebun jagung.
Jadi setelah kita dapat informasi, kami langsung evakuasi menggunakan armada dan mengumpulkan beberapa anggota ke lokasi. Tadi ularnya ada sekitar berapa meter panjangnya? Sekitar 3 meter lebih panjangnya. Ular piton selanjutnya akan dilepas liarkan kembali jauh ke dalam hutan yang menjadi habitat aslinya. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita dalam program seputar iNews Susu edisi hari ini. Tetaplah bersama kami dan nantikan program menarik kami lainnya hanya di RCTI. Saya Nana Jamal, terima kasih telah menyaksikan. Jaga selalu kesehatan Anda. Sampai jumpa. Salamat kita pada salamat. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.